Murka Pak Zain. Tok tok tok, pintu rumah keluarga Dini diketuk dari luar. Orang tua Dini yang sedang menonton TV pun terperangah saat mendengar ketukan itu. Jujur saja, mereka sedikit takut untuk membuka pintu, karena malam ini hujan deras. Siapa juga yang akan mau berkunjung ke rumah orang dalam keadaan hujan seperti itu? Tok 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 lagi, pintu rumah mereka diketuk. Siapa ya, Pak? Mama merinding, takut setan. Mamanya Dini ketakutan. Hush, mana ada setan? Papa malah takutnya itu perampok atau semacamnya. Makanya Papa diam. Pak Zain berkata sedikit berbisik. Orang tua Dini mematung di tempat mereka, tak mau beranjak untuk membuka pintu. Yang satu takut hantu, yang satunya takut perampok. Mereka pikir diam lebih baik. Tok tok tok, pintu rumahnya diketuk lagi. Mamanya Dini memeluk suaminya karena takut. Mah, Pah, buka pintunya. Ini Dini. Lalu terdengar suara putri mereka yang diiringi isakan. Dini. Mereka bertanya satu sama lain. Apakah benar itu Dini? Mana mungkin Dini datang di malam yang hujan? Mama, Papa, ini Dini. Bukan hantu. Tolong buka. Dini kedinginan. Suara itu semakin jelas. Itu benar suara Dini. Biar Papa yang periksa. Mama tunggu saja di sini. Pak Zain bangkit dari tempatnya. Pak Zain berjalan ke arah pintu masuk, membuka sedikit tirai jendela depan untuk mengintip. Saat itu, Pak Zain bisa melihat sosok putirnya berdiri di depan pintu dengan tubuh yang basah kuyup. Dia juga terlihat menyeka air matanya. Astagfirullah, Dini, ucap Pak Zain sambil berlari ke arah pintu, lalu membukanya. Dini, ucap Pak Zain terkejut melihat putrinya seperti itu. Papa. Dini menghambur memeluk papanya, menangis sesenggukan di pelukan lelaki yang jati cinta pertamanya itu. Ada apa sayang? Kenapa kamu datang kemari dengan keadaan seperti ini? Randy mana? Pak Zain mengajukan banyak pertanyaan pada Dini. Dini tak menjawab. Dia hanya terus menangis di pelukan papanya. Mamanya Dini datang setelah memastikan memang itu putrinya, untuk melihat keadaan Dini. Dini putirku. Mamanya Dini memeluk anak perempuan yang amat dikasihinya. Mama, Dini kedinginan mah, Dini kedinginan. Dini terus menangis, tubuhnya bergetar akibat kedinginan. Ayo masuk nak. Mamanya Dini membawa Dini masuk ke dalam rumah. Pak Zain menutup pintu rumahnya, lalu menyusul istrinya yang membawa Dini ke kamarnya. Mamanya Dini membuka pakaian putrinya, hingga Dini tak memakai apapun lagi, lalu memandikannya dengan air hangat. Mamanya Dini menangis melihat keadaan putrinya yang memprihatinkan. Dia pikir Dini dan Randy sedang ada masalah. Usai dimandikan, tubuh Dini dikeringkan dengan handuk, pun rambutnya juga yang basah. Setelahnya Dini diselimuti, agar Dini tak kedinginan lagi. Ada apa nak? Kenapa kamu hujan-hujanan? Tanya Pak Zain yang duduk di sebelah Dini. Dini tak menjawab, hanya terisak. Dini, sayang. Jangan takut. Ayo cerita. Mama sama Papa gak mau lihat kamu begini. Mamanya Dini membujuk putrinya. Dini, apa kamu bertengkar dengan Randy? Kalau kamu bertengkar dengan Randy, Papa akan menemui dia dan memarahinya. Tanya Pak Zain lagi. Dini menggelengkan kepala, pertanda bahwa dia dan Randy tak ada masalah. Lalu apa? Ayo cerita sama Papa Mama. Pak Zain tak mengerti apa yang terjadi. Dini tak menjawab, malah menyandarkan kepalanya di dada Pak Zain. Pak Zain mendekap ratu kecilnya penuh kehangatan. Meski Dini tak bercerita, tetapi Pak Zain yakin Dini sedang ada masalah. Baik itu dengan Randy atau yang lainnya. Pah, apa salah kalau Dini hamil? Tiba-tiba Dini bertanya dengan suara bergetar. Apanya yang salah? Enggak salah kok. Kan kamu sudah menikah. Bukan hamil di luar nikah. Yang salah itu kalau Dini hamil di luar nikah. Jawab Pak Zain. Tapi kenapa mamanya Kak Randy kayak gak suka dengar Dini hamil? Tanya Dini lagi. Maksud kamu? Tanya Pak Zain tak paham. Dini menceritakan kejadian di rumah Randy tadi, di mana ibu mertuanya langsung pergi setelah mendengar Dini hamil. Sikap Bu Jemila itu sangat menyakitkan bagi Dini. Setidaknya dia bisa mengucapkan kata-kata omong kosong untuk menutupi ketidaksukaannya. Mungkin itu lebih baik bagi Dini.
daripada melihat sikapnya yang langsung pergi begitu saja. Mungkin Bu Jemila belum mau kamu hamil, karena kamu masih sekolah. Pak Zain berusaha menenangkan Dini, memberikannya pengertian. Enggak, bukan karena itu. Aku yakin mamanya Kak Randy hanya gak siap kalau anaknya jadi ayah di usia muda. Aku yakin sekali. Timpal Dini yakin. Apa Dini salah karena mencintai Kak Randy? Apa Dini salah karena menikah di usia muda? Tanya Dini lirih. Enggak sayang, setiap pernikahan itu baik. Hanya ujiannya yang tak pernah lelah menghampiri, maka dari itu kita harus kuat. Pak Zain mengusap rambut Dini yang sedikit basah. Hati Pak Zain sakit mendengar pertanyaan Dini itu. Ini memang salahnya yang telah menikahkan anaknya di usia dini. Tapi Pak Zain hanya ingin agar putrinya terhindar dari fitnah, maka saat itu dia memaksa Randy untuk menikahi Dini. Pak Zain juga sakit hati mendengar cerita Dini tentang ibu mertuanya. Seharusnya Bu Jemila tak melakukan itu. Jika memang tak suka, maka sembunyikan rasa tak suka itu. Maafkan Papa ya Din. Papa sudah salah menikahkan kamu di usia belia. Maafkan Papa. Pak Zain meminta maaf untuk keegoisannya yang telah menikahkan Dini saat itu. Dini masih terlalu muda untuk menghadapi masalah rumah tangga. Pak Zain menyesal. Mamanya Dini memeluk anak dan suaminya sedih. Tak menyangka anaknya akan mengalami nasib seperti ini. Tok tok tok, pintu rumah mereka kembali diketuk. Orang tua Dini terperanjat. Itu pasti Randy yang menyusul Dini. Pak Zain keluar dari kamar Dini untuk membukakan pintu. Dini, Din, buka pintunya Din. Teriak Randy dari luar. Pak Zain membuka pintu. Di sana Randy berdiri dengan pakaian yang basah kuyup. Pah, mana Dini? Tanya Randy. Sebaiknya kamu pulang, usir Pak Zain datar. Pah, Randy harus bicara sama Dini. Randy mau ketemu Dini. Randy memaksa masuk. Tapi Pak Zain menahannya. Randy menatap Pak Zain yang bersikap dingin padanya. Sebaiknya kamu pulang. Dini gak akan ikut kamu. Dia masih sedih dengan sikap mama kamu itu. Pergilah, biarkan Dini di sini. Pak Zain tak memberikan Randy kesempatan untuk menemui Dini. Pah, tapi kami harus bicara. Randy yakin mama gak bermaksud seperti itu. Randy mohon Pah, biarkan Randy bertemu Dini. Randy masih berusaha memaksa masuk. Saya bilang pergi. Bentak Pak Zain. Randy tak percaya mertuanya akan membentaknya seperti itu, hingga membuatnya tertegun. Kamu mungkin berpikir jika sikap mama kamu itu biasa saja. Tapi bagi saya dan Dini, itu sangat menyakitkan. Sebelia apapun Dini, jika dia sudah hamil dan itu adalah benih putranya sendiri, seharusnya mama kamu bisa menyambutnya dengan hangat, dengan bahagia. Bukannya malah mengacuhkan Dini seperti itu. Terlepas dari pernikahan kalian yang dipaksa, kalian sudah saling mencintai. Apa salahnya jika Dini mengandung bayi dari suaminya? Apa yang membuat mama kamu gak bisa menerimanya? Dengan alasan Dini yang masih sekolah? Atau karena memang gak mau anaknya menjadi ayah di usia muda? Seharusnya jika memang gak mau anaknya menghamili istrinya, maka jangan biarkan kalian tinggal bersama. Pak Zain telanjur sakit hati, hingga berkata pada Randy pun dengan nada tinggi. Kamu tahu apa yang membuat saya gak terima? Anak saya pulang dengan keadaan basah kuyup, tanpa alas kaki, dan menangis, tubuhnya menggigil kedinginan. Kamu pikir hati ayah mana yang bisa menerima putrinya seperti itu? Itu menyakitkan di mata saya, Randy. Pak Zain semakin murka. Randy minta maaf atas nama mama. Randy tahu mama salah. Tapi tolong biarkan Randy bertemu Dini, Pak. Randy harus bicara sama dia. Randy memohon agar bisa bertemu Dini. Pak Zain menghela nafas berat, lalu memegang bahu Randy. Ini memang kesalahan saya, telah memaksa kamu untuk menikahi Dini. Dan mungkin ini juga adalah karma yang harus saya terima. Maka dari itu, sebaiknya kamu pergi dan jangan kemari lagi. Saya ingin Dini tenang dulu, karena itu bisa membahayakan janinnya. Jangan ganggu dia. Kali ini Pak Zain berkata dengan pelan, meminta Randy untuk pulang. Pak Zain tak mempedulikan Randy lagi. Pria itu langsung masuk ke dalam dan mengunci pintunya. Randy menangis di luar sana. Tubuhnya basah kuyup. Randy kedinginan. Randy mencari-cari Dini sejak tadi. Dia sangat mencemaskan istrinya yang pergi dengan hati terluka. Randy mencari ke sana kemari, bahkan ke rumah mereka. Tetapi Dini tak ditemukan. Akhirnya Randy memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Dini,
berharap Dini memang pulang ke rumah orang tuanya. Dan benar saja, Dini berada di sana. Randy tak ingin menyerah untuk membawa istrinya pulang. Randy pergi ke arah luar kamar Dini. Dia akan membujuk Dini untuk ikut pulang bersamanya. Ketika Randy mengintip dari jendela kamar Dini, dia melihat istrinya dipeluk hangat oleh kedua orang tuanya. Mereka menangis bersama. Hati Randy perih melihat pemandangan semacam itu. Betapa keluarga Dini terluka hanya karena sikap ibunya. Randy mengerti mengapa Pak Zain begitu marah. Dini adalah putri satu-satunya yang selalu disayang dan dicintai sejak kecil oleh mereka. Dan bahkan mungkin tak pernah disakiti sama sekali. Tapi ketika Dini sudah menikah, anak perempuannya itu malah disakiti. Dini, ayo pulang sayang. Gue gak bisa tenang kalau lo gak ada di dekat gue. Batin Randy. Randy tak bisa memaksa Dini untuk pulang bersamanya. Dini masih perlu waktu untuk memaafkan ibunya. Randy pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu untuk kembali pulang ke rumahnya. Rumah Randy. Randy kembali dengan tubuhnya yang basah kuyup. Langkahnya gontai. Pencariannya membuahkan hasil, namun tak dapat dibawa pulang. Randy, kamu dari mana nak? Bu Jemila langsung menghampiri putranya yang pulang dengan keadaan basah. Raut wajahnya sangat cemas. Randy tak menjawab. Jika bisa, Randy ingin sekali membentak ibunya dan menyalahkannya karena telah membuat Dini terluka. Tapi Randy bukan anak yang kasar terhadap orang tua, sehingga dia menjadi andalannya. Ran, kamu dari mana? Kenapa diam? Pak Yohan juga menanyai Randy. Mana Dini? Tanya Pak Yohan lagi. Enggak usah tanyain Dini lagi. Dini udah pulang ke rumah orang tuanya, tempat di mana dia dan bayinya bisa diterima dengan penuh cinta. Jawab Randy malas. Randy kemudian naik ke lantai 2 menuju kamarnya, tak peduli dengan kedua orang tuanya yang mencemaskan dirinya. Bu Jemila menangis, merasa bersalah pada anak menantunya. Pah, Randy kayaknya ngambek sama mama. Bu Jemila menangis di pelukan suaminya. Randy seperti itu karena sikap mama saat menanggapi kabar kehamilan Dini. Seharusnya mama bisa menerima dengan bahagia kabar itu, karena anak yang dikandung Dini adalah anak putra kita. Cucu kita, mama gak seharusnya mengacuhkan mereka. Apalagi sekarang Dini pergi dengan hati terluka. Wajar jika Randy kecewa sama mama. Randy ingin kehamilan istrinya mendapat sambutan yang hangat, tapi mama malah mengacuhkannya. Itu pasti menyakiti hati mereka. Terutama Dini mah, sekarang kalau sudah begini. Kita harus apa? Pak Zain pasti sakit hati juga kalau anaknya menangis karena kita. Randy pasti sudah berusaha membawa Dini pulang. Tapi pasti Pak Zain juga tak akan mengizinkan Randy membawa Dini lagi. Makanya Randy pulang dengan hati kecewa. Pak Yohan menceramahi istrinya, namun dengan suara yang lembut. Maafkan mama Pak. Tadinya mama hanya belum siap kalau Randy memiliki anak sekarang. Randy masih terlalu muda untuk menjadi seorang ayah yang tanggung jawabnya besar. Randy pasti kesulitan. Jelas Bu Jemila terisak. Tapi meski begitu, Randy tetaplah ayah dari janin yang dikandung Randy. Sekarang ataupun nanti dia akan tetap menjadi seorang ayah. Mama lihat. Mereka bahkan sangat bahagia menyambut kehamilan itu. Itu artinya mereka sudah sangat siap menjadi orang tua. Tugas kita adalah menyemangati mereka, juga membimbing mereka agar menjadi orang tua yang baik. Tutur Pak Yohan. Iya Pak, Mama tahu Mama salah. Mungkin Mama terlalu egois. Seharusnya Mama menyadari, resiko saat anak kita menikah adalah akan menghamili anak orang. Mama hilaf Pak. Bu Jemila menyesal. Sudah. Besok kita ke rumah Dini ya. Kita minta maaf sama keluarganya dan bawa Dini pulang lagi. Pak Yohan menenangkan istrinya. Bu Jemila menyesal, terlalu memikirkan Randy tanpa memikirkan perasaan Dini, menantunya. Di dalam kamarnya, Randy berendam air hangat di bathtub. Tubuhnya tenggelam seluruhnya, menyisakan kepala yang menyembul. Pikiran Randy kacau, perasaannya sangat kalut. Entah apa yang harus dilakukan agar Dini mau kembali padanya. Randy sungguh tak mau Dini pergi darinya. Randy sangat mencintainya. Tuhan, apakah serumit ini masalah dalam rumah tangga? Aku gak sanggup berpisah lagi dengannya. Tolong bantu aku. Gumam Randy. Usai membersihkan diri dari air hujan, Randy keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk. Randy melihat ponsel Dini tergeletak di atas tempat tidur. Randy mengambil ponselnya dan duduk di bibir ranjang.
Randy membuka kunci ponsel yang hanya menggunakan fitur slide untuk kunci. Foto Dini yang jeti wallpaper di ponsel itu ditatapnya. Senyuman Dini yang manis membuatnya rindu. Din, apa gue salah? Apa seharusnya gue gak usah lakuin itu sama lo? Sampai lo benar-benar lulus sekolah. Kalau aja gue bisa tahan nafsu gue, pasti saat ini kita masih bisa tidur bersama, bercanda bersama, dan gak akan ada masalah kayak gini. Gue jahat ya, karena gak bisa tahan diri buat gak jamah lo. Randy berbicara sendiri sambil menatap foto Dini. Randy merebahkan tubuhnya tanpa mengenakan pakaian, hanya handuk yang melilit tubuh bawahnya. Di kamar Dini, gadis itu juga tidur dengan dipeluk oleh kedua orang tuanya. Dini merasa dirinya menjadi Dini kecil, yang selalu merengek dan masuk ke tengah-tengah orang tuanya agar bisa tidur dipeluk oleh mereka.